Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak berjumpa pemirsa Hawa TV. Nah, malam ini adalah salah satu keseharian kami ya. Kita selalu berkumpul bercanda ria di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kang Ilham, Oi, kenal naon di dieu teh? ngobrol Ngobrol kumaha cik atuh. 3 minggu tidak bertemu di channel Hawa TV. Mohon maaf sebelumnya, ada beberapa urusan di luar, di dalam ada sebuah persoalan di dalam tim ya, dan ada aktivitas yang mesti dilakukan, jadi baru bertemu saat ini lagi. Sharing aja lah, ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Jadi hari ini kita akan ngosan ya, ngobrol santai. Mengenai apa nih, Kang? Bebas. Bebas. Nah, yang kebanyakan nih sekarang ini Mas Ilham ya, Ilham. Mengenai bangsa jin, Ilham ini banyak yang menggebu-gebu. Sepertinya banyak yang ingin bertanya mengenai bangsa jin. Sebenarnya apa itu bangsa jin? Itu gaib apa tidak, Mas? Yang gaib itu masa depan, kematian, hari akhir gaib, dan Allah mah gaib, jin gak gaib. Terus Kang, saya mau bertanya, ada istilahnya jin kafir dan jin muslim. Apakah benar itu jin kafir takut dengan bacaan Al-Quran? Kalau misalkan kafir dan muslim yang mempunyai sebuah ukuran, kafir dan muslim itu hanyalah Allah ya. Tapi kalau misalkan jin kafir itu takut dengan Al-Quran, saat jin kafir itu mencoba belajar untuk mendekatkan diri menuju jalan Allah, dengan pedoman apa jika takut dengan Al-Quran? Mungkin dengan pedoman yang lain. Jadi Al-Quran itu dari bangsa jin dijadikan sebagai apa? Ya sama Sama. pedoman. Sama halnya kita di manusia ada yang menempuh jalan berbeda-beda. Sama halnya di bangsa jin pun, karena Al-Quran itu bukan sebuah mantra atau jimat ya, tapi Al-Quran adalah sebuah pedoman hidup antara dua bangsa, mau di bangsa jin ataupun manusia. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk bangsa jin juga. Nah, Tapi kebanyakan dari masyarakat umum yang beredar, yang sering dipakai untuk menakuti bangsa jin, yaitu dari tulisan Al-Quran. Kita tanya balik dulu kepada diri kita saat kita membacakan lantunan Al-Quran, benarkah si jin itu takut? Dan kalau kita mempercayai jin takut dengan Al-Quran, sudahkah kita membaca Quran surat Al-Jin yang di sana tertera penjelasan yang nyata, dan Quran surat Al-Jin itu memang adalah kalamullah yang datang dari Allah, yang harus dijadikan pedoman, dan kita yakini di sana banyak penjelasan tentang mengenai segerombolan bangsa jin yang datang dan mendengarkan lantunan Al-Quran dan kembali ke gerombolannya untuk menyampaikan kembali. Dan di sana pun bangsa jin dijelaskan ya, banyak mengambil jalan yang berbeda-beda, sama halnya seperti manusia. Dan kebanyakan juga itu saat kita meminta pertolongan kepada bangsa jin itu pun dicantumkan dalam Quran surat Al-Jin, kalau tidak salah di ayat 6, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Kalau bangsa jin takut dengan Al-Quran, jadi apa pedoman bangsa jin gitu aja? ya kalau kebanyakan nih, kalau misalkan ada yang kerasukan nih, misalkan mau dikeluarin katanya baca ayat ini, biasanya kan ayat kursi yang diumum katanya kan, supaya jinnya kepanasan atau apa gitu.
saat kita mempercayai sebuah ayat Al-Quran bisa atau berkhasiat untuk apa, untuk itu rusaklah ayat tersebut dan rusaklah pemahaman kita, karena pada sejatinya Al-Quran itu bukan sebuah mantra atau jamu atau sebuah ilmu yang untuk dibacakan dan mendapatkan sesuatu, tapi Al-Quran itu dibaca, kita pahami dan kita aplikasikan, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang harus kita kerjakan, bukan hanya sekedar dibaca. Kalau misalkan Al-Quran hanya sekedar dibaca, anak-anak kita pun yang di bawah usia 5 tahun itu sudah pandai membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah misalkan kita untuk menangkal jin ataupun mengeluarkan kerasukan gitu, ayat kursi dibacakan ini terus dina kepanasan seperti itu, Nah, itu gimana sih kerjaan, atau emang bener bisa begitu? jadi sepertinya saat kita membacakan ayat tertentu untuk mengeluarkan sebuah bangsa jin dalam pengujian saraf manusia ya, kita itu harus memahami dulu ayat tersebut itu apa artinya. Ayat kursi itu menjelaskan tentang keagungan, kesucian, kebesaran Allah, dan sama juga jin pun ciptaan Allah. Tak ada satupun yang makhluk yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak ada, semua ada tugasnya masing-masing. Dan kalau misalkan Al-Quran kita bacakan terus si jin itu panas, ketakutan atau kesakitan, secara tidak langsung kita sedang ditipu. Dan ada beberapa jin saat kita bacakan tentang Al-Quran, mereka menjawab, kami pun pandai. Secara tidak langsung jin itu sedang memperingatkan diri kita bahwa pedoman kami pun sama seperti kalian manusia, yaitu Al-Quran. Nah, dari itu Kang ya, ketika contoh misalkan saya baca surat Anas, dibacakan ke orang kerasukan, si jin merasakan panas, tapi kok kenapa timbal balik ke diri saya merasa keyakinan dengan surat Anas itu takut. Saat kita membacakan surat Anas, diulang lagi ya, saat kita ingin melakukan sesuatu atau membaca sesuatu tentang Al-Quran atau ayat Al-Quran, kita pahami dulu ayat tersebut berisikan tentang apa. Anas itu kan manusia, menceritakan tentang penjelasan tentang Allah adalah sembahan manusia, rajanya manusia, dan tempat ketergantungan segala makhluk di alam ini, itu peran surat Anas. Aplikasikan dalam keseharian kita jangan minta kepada selain Allah atau takut kepada makhluk Allah yang lainnya, dan harapan kita jangan kita sampai disimpan kepada makhluk Allah, tapi simpanlah harapan kita kepada Allah. Itu gambaran surat Anas, namanya seperti itu. Jadi saat kita membacakan surat Anas kepada yang kerasukan, itu bertolak belakang apa yang menyebabkan dia itu kesakitan saat kita melantunkan ayat. Kalau misalkan jin itu takut kita lakukan ayat Al-Quran, kita coba bertanya, jadi apa pedoman bangsa jin? Sedangkan di Quran surat Al-Jin itu tertera dengan jelas penjelasan tentang bangsa jin itu berpedoman kepada Al-Quran. Kalau kita matoknya itu pada Al-Quran, pedoman hidup kita itu manusia dan Al-Quran, dan jangan mematok kepada hal-hal yang bukan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu dijamin keasliannya oleh Allah. Bagi kami yang belum tahu nih Kang, kan kata Kang tadi Al-Quran itu bukan untuk sebuah mantra ya, untuk mengeluarkan bangsa jin atau gimana, itu kan misalkan yang belum tahu itu bagaimana caranya supaya kami ya sedikitlah mendapatkan ilmu dari Ailham. Ayat tersebut, resapi maknanya, dan kita coba aplikasikan dalam keseharian, karena Al-Quran itu untuk diaplikasikan. Al-Quran itu adalah sebuah ancaman, larangan, perintah, aturan dari Allah untuk diaplikasikan, bukan hanya untuk sekedar dibaca. Kalau hanya untuk sekedar dibaca, apa bedanya kita membaca sebuah komik ataupun koran?
Misalkan kalau bukan dengan Al-Quran, dengan apa lantas kalau mengeluarkan bangsa jin yang masuk ke manusia gitu, yang kerasukan? Nah, kalau bangsa jin itu bukan masuk satunya kepada sebuah jasad manusia, tapi bangsa jin itu mengunci sebuah saraf-saraf di otak belakang. Si jinnya tidak masuk secara utuh ke dalam tubuh manusia karena ada medan listrik statis di dalam hati kita yang membuat jantung kita berdetak. Jadi cara untuk mengeluarkannya itu memutus dengan meminta pertolongan kepada Allah. Simpel, minta kepada Allah itu kunci, dengan keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa kita.